Dan akhirnya dia percaya kalau dia nemuin pria yang tepat buat dia, pria yang mencintai dia. Tapi kenyataannya apa? Kamu pria yang dibanggakan Erika. Pada akhirnya, kamu jadi orang yang paling nyakitin perasaan dia. Udah? Dek. Udah, lakuin aja apa yang saya suruh ya. Siap! Saya akan melaksanakan titah dari Bu Bos dengan sebaik-baiknya. Asalkan Bu Bos jaga diri baik-baik ya, jangan sampai nanti kenapa-napa sama Hanibinya. Saya yang bisa is dead. Iya udah, kamu tenang aja. Siap! Saya segera pergi. Kiss me. Iya. Ngapain kamu kesini? Ada yang pengen saya omongin sama Mas Arga. Tapi masalah ini nggak bisa dibicarakan lewat telepon. Bisa duduk. Sebenarnya saya nggak suka kamu datang ke sini. Tanpa ngasih tahu saya dulu. Karena kamu pasti mau ngebahas masalah pribadi kan? Yang nggak ada urusan sama urusan pekerjaan saya. Maaf, Mas. Saya terpaksa ngelakuin ini. Agar Mas Arga nggak ngindar dari saya. Maksud kamu? Saya udah benar-benar nggak tahan lagi, Mas. Buat nyimpan masalah ini semua sendiri. Saya sudah ngambil keputusan. Saya harus jujur ke Erika, Mas. Karena saya benar-benar tersiksa karena menyimpan semua kebohongan ini. Kamu pikir cuma kamu yang ngerasa bersalah? Karena udah bohongin Erika? Saya juga sama. Bahkan saya nyaris kehilangan bayi kan Wilda gara-gara masalah ini. Makanya kita harus menggantikan kebohongan ini, Mas. Saya sadar, kalau saya jujur ke Erika, Erika pasti akan tersakiti. Tapi kita nggak bisa terus-menerus kayak gini, Mas. Terus setelah kamu jujur, kamu nyakitin perasaan Erika, kamu pikir masalah ini selesai? Enggak kan? Ya, saya tahu. Erika pasti marah dan kecewa. Tapi saya sudah siap menanggung semua resiko itu, Mas. Saya siap ngelakuin itu. Apapun akan saya lakuin, asalkan Erika maafin saya. Gak segampang itu. Saya tahu persis gimana Erika. Sejak Erika ngalamin KDRT, saya ngerasa kecolongan. Sebagai kakak, saya gak bisa nolongin dia. Tapi setelah semua itu berlalu, Erika berubah. Dia ketemu sama kamu. Saya ngeliat Erika bangkit lagi. Dan akhirnya dia percaya kalau dia nemuin pria yang tepat buat dia, pria yang mencintai dia. Tapi kenyataannya apa? Kamu pria yang dibanggakan Erika. Pada akhirnya, kamu jadi orang yang paling nyakitin perasaan dia. Terus saya harus gimana, Mas? Terus-menerus bohongin Erika dan gak bertanggung jawab sama Tasya. Iya. Mendingan kamu tutup mulut. Karena saya nggak mau kamu jujur dan bertanggung jawab sama Tasya. Itu akan menghancurkan hidup Erika. Kamu ngerti kan? Mas Arga mikir nggak? Gimana dampaknya nanti? Mbak Wilda sekarang lagi mengandung. Dia bisa stres. Dan itu akan berdampak sama calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Mas Arga, sepintar-pintarnya kita menutupin kebohongan ini, pasti suatu saat akan terbongkar. Dan kalau Erika sudah terlanjur tersakiti lebih dalam, apa dia bisa memaafin saya? Atau Mas Arga yang jelas-jelas nutupin semua kebohongan ini? Apa rela menghancurkan tiap detik hidup Erika?
Riko? Riko? Kenapa Riko sama sekali nggak noleh waktu dipanggil? Apa mungkin aku salah orang? Bu Nabila, ada masalah yang bisa saya bantu, Bu? Nggak apa-apa sih. Tadi saya tuh kayak lihat orang yang mirip Riko. Tapi pas saya panggil kok dia nggak nengok sama sekali ya? Kayak saya salah lihat deh. Itu memang dokter Riko, Bu. Kamu tahu dari mana? Saya lihat Pak Arga sedang menemui dokter Riko di ruangannya, Bu. Terima kasih Yasin. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Setahu aku hubungan Mas Arga sama Riko nggak terlalu deket. Dan nggak biasanya mereka berdua ketemuan di kantor. Apa mungkin ada sesuatu sama Erika dan Riko yang mau ngasih tahu Mas Arga? Atau mungkin dugaan Erika benar, Mas Arga udah selingkuh sama Tasya. Tapi buat apa Riko yang harus datang nemuin Mas Arga di kantor? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Mbak. Maaf ya aku ganggu kamu. Nggak sama sekali kok, Mbak. Ini aku baru pulang dari supermarket. Ada apa? Kamu belanjanya sendirian, nggak sama Riko? Mas Riko lagi jaga, Mbak, dari tadi malam. Jadi dia paling baru pulang siang. Erika kayaknya nggak tahu kalau Riko datang ke sini dan nemuin Mas Arga. Sebenarnya aku nggak perlu ikut campur masalah ini. Tapi feeling aku nggak enak. Apa mungkin ada masalah lain di antara Mas Arga sama Riko yang nggak diketahuin sama Erika? Halo, Mbak Nabila. Iya. Kak, sorry ini kayaknya sinyalku jelek deh. Nggak apa-apa, Mbak. Emang ada masalah apa, Mbak? Oh, enggak. Ini apa? Tadi tuh aku kayak ngeliat orang yang mirip sama Riko di kantor aku, tapi kayaknya aku salah lihat. Ya udah aku lanjut kerja dulu ya kan. Nanti kalau aku ngajak ngobrol kamu terus, kamu jadi kesiangan lagi masak buat Riko sama Bagas. Kamu bisa aja, Mbak. Ya udah kalau gitu aku tutup dulu teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin aja Mbak Nabila nggak salah lihat. Karena bisa aja Mas Riko itu datengin kantornya Mas Arga. Apalagi karena masalah kemarin. Aku jadi makin yakin ada sesuatu hal yang serius. Tapi masih disembunyiin sama Mas Riko dari aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya aku baru pulang jam segini. Tadi ada masalah yang harus aku selesaiin. Masalah pasien. Iya. Sampai kapan sih kamu nutupin sesuatu dari aku, Mas? Kenapa mendadak Erika nuduh aku kayak gini? Apa mungkin dia udah tahu kalau tadi aku nemuin Mas Arga? Aku semakin yakin kalau kamu nutupin sesuatu dari aku. Apalagi tadi aku sempat lihat kamu ngobrol berdua kan sama Mas Arga. Kenapa sih kamu gak cerita aja sama aku? Aku yakin ini pasti ada hubungannya sama Tasya kan? Mas, aku ini istri kamu. Kalau kamu emang ada masalah, aku bisa dampingin dan bantuin kamu. Jadi kenapa kamu gak cerita? Erika kayaknya nggak tahu kalau aku nemuin Mas Arga. Tapi Erika udah nggak bisa nahan emosi lagi. Karena aku nggak pernah cerita detail soal masalah ini. Kasihan Erika. Harusnya aku nggak bohongin dia terus-menerus kayak gini. Kamu masih gak mau ngomong sama aku? Atau jangan-jangan kamu diancam ya sama Mas Arga? Supaya kamu